semuanya, perkenalkan nama saya Danang Nugroho, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, serta perkembangan dalam proses psikologi. Dalam hal ini, psikologi pendidikan memerlukan metode-metode tertentu untuk membantu masyarakat tersebut atau si penerima materi itu. Dalam suatu psikologi pendidikan terdapat juga ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa sih ruang lingkup psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan itu mencakup pelajari tingkah laku manusia itu dalam pendidikannya. Tapi tak hanya itu saja, psikologi pendidikan juga bisa mencakup dalam hal yang lebih luas, misalnya dalam perkembangan, kita juga bisa melihatnya dalam evaluasi belajarnya, kemudian juga dalam perkembangan mentalnya. Dalam psikologi pendidikan juga terdapat peran dan sumbangsi. Peran dan sumbangsi ini merupakan tugas seorang guru yang harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan juga yang berkenan dengan hal akademiknya. Karena seorang guru merupakan pelaku utama yang sangat penting dalam melaksanakan program pendidikan dan juga menjadi hal yang mendasar untuk mengajarkan suatu individu agar mereka berhasil mengerjakan pendidikan tersebut. Konsep dasar perbedaan individu adalah menanggapi apa yang terjadi pada diri anak itu, karena pada setiap anak itu berbeda-beda. Kita tidak tahu ada anak yang satu dengan anak yang lainnya tidak akan sama secara fisik maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu, konsep dasar perbedaan individu ini sangat penting. Nah, untuk bisa mencapai hal ini, kita harus tahu fisik dan sikap dari masing-masing anak, karena suatu metode itu tidak akan sama antara siswa yang satu dan siswa dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode yang berbeda. Karena kembali lagi ke yang tadi, setiap fisik maupun perilaku anak itu berbeda-beda. Dalam pembelajaran perbedaan individu, kita dapat mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu dapat aplikasikan seperti remedial learning dan accelerated learning. Dalam metode pembelajaran accelerated learning, metode ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kita sudah sering menggunakannya. Dalam metode ini, siswa diharapkan bisa menuntaskan nilainya dengan baik, membuat nilai dia menjadi tuntas. Kemudian akan membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar, menaikkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Dalam metode remedial learning, kita bisa tahu, kita bisa mengamati hasil belajar siswa. Kemudian kita bisa mengadakan pengulangan hasil belajar siswa ini agar siswa bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dan dalam metode yang pengulangan ini, kita diharapkan bisa membuat siswa ini lebih optimis dan dapat mengikuti pembelajaran lainnya, hingga akhirnya dia akan bisa mendapatkan hasil belajar yang baik tanpa melakukan remedial learning. Dan kita akan masuk pada tahap selanjutnya. Kita akan bahas tentang belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar? Belajar sudah kita dapatkan sejak dari bayi hingga akhirnya dewasa, dan belajar ini tidak akan ada hentinya. Setiap dimanapun itu kita akan belajar
mendapatkan belajar dan pembelajaran itu ada di sekitar kita. Semua hal yang di sekitar kita dapat mempelajarinya. Dalam hal pendidikan, kita dapat memberikan materi kepada peserta didik agar peserta didik bisa mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Dalam proses pembelajaran itu, tak luput pula dari yang namanya faktor yang menghambat proses pembelajaran. Faktor-faktor ini dapat terjadi berdasarkan faktor sosial maupun faktor emosional dari siswa itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa memahami apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kita harus membimbingnya ke arah materi apa atau apa yang diminati oleh siswa itu. Dalam hal ini juga kita tidak boleh memaksakan sesuatu ataupun pembelajaran yang tidak diminati atau kurang disukai oleh siswa tersebut. Dalam pembelajaran juga terdapat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori humanisme, dan yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori behaviorisme merupakan proses belajar yang menimbulkan reaksi. Dalam hal ini, reaksi tersebut bisa saja terjadi secara sadar maupun tak sadar. Misalkan saja, dalam hal teori behaviorisme ini, jika ada seorang guru bertanya, maka muridnya akan menjawab. Nah, disitulah terdapat reaksi. Inilah yang disebut dengan teori behaviorisme. Dalam teori konstruktivisme, yaitu melakukan proses pembelajaran, yaitu proses pembentukan sikap yang terlihat nyata. Kita dapat melihat terdapat ke depannya, yaitu proses pembelajaran itu sendiri. Dalam teori field atau medan, kita diberitahu bahwa proses pembelajaran ini terjadi, bahwa tidak hanya pada apa yang terjadi sekarang, bisa saja masa mendatang, masa kini, kemudian juga dari masa lalu. Itulah yang disebut dengan teori konstruktivisme. Selanjutnya yaitu teori humanisme. Dalam teori humanisme ini, manusia bersikap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri, menanggapi minatnya dan hal-hal apa yang dirinya sukai. Misalkan saja, jika kita mengajar suatu murid, saat suatu murid itu kita tidak bisa memaksakan suatu materi yang akan kita berikan agar siswa itu menyukai materi tersebut. Kita harus tahu bahwa kita harus mendukung apa yang benar-benar diminati oleh siswa tersebut. Kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Kita harus selalu siap mendukung apa yang diminati oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Kalau biasa disebut teori untuk membangun. Ya. Dalam teori ini diharapkan siswa dapat mengekspresikan atau mengungkapkan keingintahuannya sendiri, dan dia akan membuat sendiri lingkungannya dan mengadaptasikan dirinya sendiri hingga ia mendapatkan ilmu berdasarkan apa yang dia inginkan sendiri. Setelah melakukan proses pembelajaran, kita juga akan melakukan evaluasi hasil belajar. Apa itu evaluasi hasil belajar? Konsep dasar evaluasi belajar yaitu melakukan suatu pengukuran. Dalam memberikan penilaian, tentu kita harus membuat suatu pengukuran terhadap apa yang akan kita nilai tersebut.
Dalam evaluasi belajar juga kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat dari evaluasi hasil belajar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang bakat yang dimiliki siswa, kemampuan, sikapnya, dan juga kepandaiannya, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Prinsip dalam evaluasi hasil belajar yaitu komprehensif, objektif, kooperatif, dan adil. Dalam hal ini kita dapat melakukan hasil evaluasi belajar siswa untuk melihat perkembangan yang didapat oleh siswa dalam proses pembelajaran yang terjadi. Dalam evaluasi hasil belajar, terdapat juga beberapa alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dalam hal ini, dilakukannya pengukuran agar mengetahui seberapa kemampuan yang dapat berhasil oleh siswa dalam mempelajari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, untuk apa sih fungsi evaluasi hasil belajar itu sendiri? Nah, fungsi dari evaluasi belajar ini adalah untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan juga hasil penyerapan siswa terhadap materi ataupun hal yang diajarkan oleh guru. Dalam hal ini kita bisa melihat kemampuan siswa bisa sampai di sini ataupun sudah sangat mengerti dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru itu. Dalam psikologi pendidikan juga pastinya tak luput dari kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang diagnostik kesulitan belajar. Konsep dasar diagnostik kesulitan belajar yaitu proses yang membuat proses pembelajaran itu terganggu. Dalam hal ini bisa terjadi karena pola berpikir anak itu terganggu atau bisa saja terganggu oleh hal-hal lainnya. Dalam hal ini misalkan contohnya saja anak kesulitan dalam berbicara. Ini bisa menjadikan proses pembelajaran ini jadi terhambat dan terganggu hingga akhirnya proses pembelajaran itu pun tidak efisien. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam diagnostik kesulitan belajar? Langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh siswa tersebut sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada seorang murid tersebut. Kita harus mencari tahu apa permasalahan yang membuat si anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Langkah yang kedua yaitu identifikasi masalah. Kita harus tahu apa masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Kita harus mencari tahu apakah siswa itu kesulitan dalam bidang ataupun materi tertentu. Dan kita juga harus tahu dalam suatu kelas ini ada beberapa siswa yang mengalami proses kesulitan belajar ini. Jika kita sudah mengetahuinya, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita harus mengetahui dalam bidang ataupun materi apa yang kesulitan mempelajarinya, atau bahkan dalam hal-hal lainnya. Kita harus mengetahui apa saja yang dialami ataupun yang sangat susah untuk dipahami oleh siswa tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, identifikasi faktor penyebab masalah. Nah, dalam hal ini kita harus tahu apa faktor yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan. Biasanya ada faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor internalnya kita dapat mengetahuinya seperti fisik dari siswa itu sendiri. Kita harus mengetahui apakah
kesulitan dalam berbicara, atau agak berbeda, atau kesulitan dalam hal mentalnya, ataupun bisa saja hal-hal lainnya. Yang berikutnya dalam faktor eksternal. Nah, dalam hal ini kita harus tahu apa saja faktor-faktornya. Misalkan saja dalam sekitarnya ia tidak bisa fokus untuk mempelajari suatu materi ataupun pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut, ataupun mungkin bisa saja kurikulum yang kurang efektif, ataupun dalam hal ini cara mengajar guru itu yang kurang efektif terhadap murid tersebut, sehingga murid itu mengalami kesulitan dalam hal belajar. Langkah yang keempat yaitu prognosis atau perkiraan bantuan yang akan diberikan. Dalam hal ini kita harus tahu kapan tepatnya memberikan bantuan terhadap siswa tersebut, atau waktu yang tepat di mana dan siapa yang cocok untuk membantu siswa demi siswa itu agar ia bisa lebih efektif lagi dalam proses pembelajaran yang akan datang nanti. Dalam hal ini kita akan membantu siswa tersebut untuk bisa agar siswa itu lagi bisa mempelajari ataupun menerima materi yang diberikan tanpa menghadapi kesulitan apapun. Langkah yang kelima yaitu referral. Dalam hal ini kita harus sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan agar siswa itu bisa terbantu dan tidak lagi mengalami kesulitan dalam proses belajar itu lagi. Nah, dalam referral ini juga kita diharapkan agar kedepannya tidak akan ada lagi siswa yang akan mengalami kesulitan belajar. Jadi pada tahap ini kita diharapkan untuk memberikan solusi dan apa yang baik kedepannya agar tidak terjadi diagnostik kesulitan belajar itu terhadap siswa-siswanya nanti. Dalam DKB ini, kita juga harus mengetahui apa saja tindak lanjut dalam diagnostik kesulitan belajar ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang membuat siswa itu kesulitan dalam hal belajar. Kita sebagai guru harus tahu apa yang dialami siswanya, mengapa ia bisa mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas ini. Yang kedua yaitu kita harus mendapatkan solusi untuk bertindak. Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi yang tepat agar siswa itu tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal belajar. Dalam hal ini juga kita harus memberikan solusi secara tepat pada waktu yang tepat dan secara perlahan agar siswa itu dapat mengerti. Harus memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, dalam pemberian solusi ini, para guru diharapkan agar lebih memperhatikan siswanya dan mengajarkan apa tindakan yang tepat dan yang dilakukan agar siswa ini tidak lagi mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah kita dapat memberikan bantuan, menguji ataupun mengevaluasi perkembangan peserta didik tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus bisa mengetahui, kita bahkan harus mencoba mengevaluasi apa yang sebaiknya peserta didik dilakukan atau metode apa yang harus kita kerjakan agar proses belajar di kelas ini bisa berjalan lebih baik lagi dan kedepannya dapat diikuti oleh seluruh siswa yang ada dalam kelas tersebut. Yang berikutnya yaitu yang keempat, kita harus mengetahui apa metode yang tepat untuk membantu perkembangan anak ini untuk kedepannya. Kita sebagai guru harus mengetahui metode-metode yang tepat agar siswanya ini bisa, atau lebih tepatnya
tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar itu. Sebagai guru kita harus memahami perasaan siswa agar siswa yang satu dengan yang lainnya tidak merasa seperti mereka yang berbeda atau merasa tersaingi ataupun merasa dilainkan oleh teman-temannya. Kita sebagai guru harus tahu itu, memahami, membimbing, dan mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan ataupun kita ajarkan kepada siswa yang mengalami proses kesulitan belajar ini agar kedepannya dia bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan tidak lagi mengalami kesulitan. Oke, kita telah sampai pada akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.